teman-teman tersayang walaupun harus tetap Kang Oh, oke. Farhan. Selamat sore, Kang Farhan. Hai, selamat sore, apa kabar? Baik, Kang Farhan. Aku baru merapatkan sepeda nih, baru duduk di sini nungguin Kang Farhan. Iya, keren banget baju sepedanya. Ini jadi-jadian Kang Farhan. Sebenarnya mah ini apa namanya? Biasanya nggak keren begini. Biasanya kucel. Hari ini karena mau ketemu Kang Farhan jadi agak keren sedikit. Jadi pakai windbreaker, udah pasti pakai kaos dalam, terus Iya, pakai betul. glove-nya beda dua. Iya dong. Satu garis-garis, satu polkadot. Iya kan saya orangnya gitu, pengennya tampil beda. Glove Buat polkadot itu seneng-seneng. artinya jago tanjakan loh. Oh, jago tanjakan ya? Waduh, kalau gitu saya Iya. lepas ya. Soalnya saya nggak jago di tanjakan. Nanti saya terjebak nih udah pakai polkadot. Iya loh. Kang Polkadot itu jago Farhan. tanjakan. Ya, Enggak, gimana? aku mah lucu-lucuan aja. Jangan dites nanti di tanjakan ya. Jadi malu nanti dites di tanjakan malah. Enggak lah. Kang Farhan, apa Yes. kabar? Daramang sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Kang Sejauh Farhan, ini barusan sih, yes. barusan ada yang kirim salam ini dari Mbak Asri Welas. Aku abis Oh teleponan ya? sama Mbak Asri. Katanya kamu mau live sama Farhan? Bilangin salam dari Mbak Asri katanya gitu. Jadi Salam aku lagi, sampaiin kamu dulu nih ngapain salam. nelfonin dia? Mau bikin baju pengantin lagi? Enggak, aku kan sama mertuanya Mbak Asri kan best friend banget. Mbak Asri mau jadi tamu sahabat PSW juga. Jadi tadi kita lagi Oh teleponan gitu. gitu. Iya. Keren. Kang Jadi udah lama Farhan. sepedahan? Iya, aku sepedahan nggak mencoba-coba aja ini itu apa namanya jangan mager soalnya di rumah. Kang, kalau Iya kalau benar. buat Kang Farhan ya sepedahan teh gitu ya. Sepedahan itu kan membakar kalori ya ceritanya gitu kan. Walaupun sebelumnya sudah pasti kita kan makannya kupat tahu, bakso cuanki ya 3 porsi gitu ya Kang makannya ya. Apakah sepedaan Minumnya itu es teh manis. pas teh manis ya, iya dong kan supaya kita tambah manis. Kak, sepedaan itu buat foto-foto di tempat keren, habis itu nongkrong di kafe yang instagramable, atau Ya. sebenarnya malah buat hangout sama babaturan. Nah buat Kang Farhan tuh sebenarnya sepedaan apa? Buat supaya bisa makan enak kah? Atau supaya jadinya kalau orang sekarang mah bilangnya pengabdi konten gitu ya, jadi bisa foto di Iya. mana-mana di landscape yang keren-keren gitu Kang, lagi kemana gitu ya, yang lagi di luar Jakarta gitu ya, kita punya koleksi foto lah sepedaan, atau sebenarnya malah untuk hangout sama babaturan balat pisan gitu katanya pertanyaannya sahabat PS itu. Kalau saya sih sepedaan tuh awalnya karena terpaksa ya. Oh, bisa. Siapa yang memaksa Iya, Kang Farhan? jadi Kenapa? Siapa yang memaksa? akhir tahun 2016 saya itu pengen belajar triathlon. Nah, belajar triathlon akhirnya berenangnya sama larinya dapat banget, nikmatilah Oke, gitu, ketemu juga iya. caranya. Cuman sepeda tuh buat saya tuh mikir-mikir karena jok sepeda tuh sakit ya kena pantat kita ya. Betul Terus sih buat Kang, saya tuh sepedaan di Jakarta itu nggak nyaman dan menakutkan. Tapi kalau mau ikut triathlon ya harus bawa sepedahan. Ya, jadi ini teh kewajiban mau triathlon, jadi kudu sepeda gitu ya jadinya awalnya. Iya, gitu. Nah, akhirnya saya sepedahan dan dari situlah saya belajar banyak tentang sepedahan gitu. Awalnya dari orang yang benar-benar nggak tahu tentang sepeda sampai akhirnya mau ikutan dan sekarang tiap hari sepedaan. Gitu loh. Oke. Tapi sebelum kita lanjutin, jadi... saya pengen menyapa dulu semua teman-teman yang hadir. Oh iya dong, kita harus menyapa. Ini udah rame sekali sore ini ya. Ada siapa aja nih Kang? Iya. Monggo sok, silakan. Ada Kang Triawan Munaf. Hai Kang Triawan. Salam Ada kenal dari Eka. saya, Mariska. Iya, Kang Tri mesti nyobain makan di tempatnya Mariskan nih. Iya, Kemudian harus. Dia juga ini teman-teman yang kayaknya udah jago sepedaan nih. Jago sepeda ya. Aduh, kalau gitu aku lepas dulu ya gloves-nya ya, takut ini soalnya dibilang katanya tadi aku langsung sieun ini copot aja ya gloves-nya tadi disuruh tanjak, nggak bisa saya. Ini buat semangat ya kan. Anggap aja saya Madonna. Oh itu, saya emang Madonna penggemar. Iya benar. Keren. Yang penting gaya dulu ya Kang ya. Iya.
Jadi awal 2017 itu saya dipaksa untuk mau sepedahan, belajar sepedahan, dan akhirnya sekarang tiap hari sepedahan. Tiap hari ini teh Manfaat sepedahan, beneran serius? tiap hari, tiap hari, Tiap hari, sepedahan. oke, ya. Jam Cuman, berapa tuh Kang kalau sepedahan? pagi, siang, sore, malam, bisa jam berapa Oh, aja. bisa jam berapa aja, bisa diatur ya? Ya, karena udah nggak tergantung sama sepeda buat dipakai di jalan. Sepeda itu bisa dipakai buat latihan di rumah. Ini bentuknya contohnya kayak gini. Lihat atuh nyontek. Nih. Oh, oke. Ya. Jadi ini Aduh, keren banget nih. Sepedanya ditempelin ke trainer namanya. Oke, jadi bisa di dalam rumah gitu ya? Betul. Trainer ini nanti dia ada Bluetooth-nya disambungin ke aplikasi yang ada di handphone atau yang ada di laptop. Oke, Sampai akhirnya kita punya meja khusus dan laptop untuk main training sepedahan dalam rumah. Tujuannya adalah dong jadinya ya. Kalau memang takut ke jalan, maka kita bisa sepedaan di rumah. Gitu. Oke. Wah, ini penting banget nih informasinya sahabat PSW nih. Iya, soalnya kan kadang-kadang cuaca juga ya Kang. Sekarang itu kan lagi udah mau musim hujan nih. Kalau sempatnya sore-sore, akhirnya udah keluar nggak jadi masuk lagi soalnya ternyata hujan gitu kan, atau banyak kendala lain lah. Sieun gitu ya di jalan ramai pisan, atau misalnya lagi panas banget. Kalau perempuan gitu kayak aku kan panas banget nggak jadi gitu kan, banyak pokoknya ribet lah ya, ini banyak kendala gitu. Oh, ternyata bisa di rumah. Banyak juga cowok yang takut hitam. Oh gitu ya. Tapi Kang Farhan ini awet muda loh, beneran deh asli. Kayaknya tidak sama sekali. Apakah Kang Farhan ini? Kenapa bisa rambut seputih ini saya kelihatan jauh lebih muda ya? Kang sebenarnya rambut putih kayak Skandinavian loh Kang, kayak dari Finland, dari Denmark itu sekarang lagi musimnya ash gini warnanya. Jadi beneran kalau awet muda. Alhamdulillah, bener. Terima kasih Mariska. Tapi buat saya sepedahan itu manfaat terbesarnya adalah berhasil menguatkan otot punggung sehingga menghilangkan sakit pinggang akibat skoliosis di L4 sama L5. Kenapa? Karena saya balikin lagi ya ke sepeda. Sepeda model seperti ini namanya road bike. Iya. Dengan drop bar. Nih ya. Nah, posisi duduk kita tuh dipaksa untuk agak membungkuk, tangan bertahan di sini, tapi kaki akan sangat aktif ngegoes. Akibatnya otot kaki sampai paha, sampai panggul, sampai ke punggung itu jadi kuat karena punggung atasnya mesti nopang badan, punggung belakangnya mesti mensupport untuk goes. Pada saat bersamaan kita juga harus menjaga supaya kalau sepedahan itu badan kita mesti melengkung begini, nggak boleh melengkung. Nggak boleh lurus. Kalau melengkung gini sakit. Kalau kita melengkung begini itu jauh lebih enak buat punggung. Tapi memang latihannya lumayan lama. Aku tuh sekitar setahun lah baru skoliosisnya nggak berasa lagi. Oh, oke. Tapi berarti ini informasi penting nih Kang. Nuhun banget ya di info juga mungkin buat aku dan sahabat PSW yang nggak tahu. Sebenarnya manfaatnya bukan cuma sekedar tadi ya. Kalau tadi 3 pertanyaan tadi kan ngabisin kalori cuanki buat konten foto sama hahaha sama babaturan. Ternyata bener-bener ada manfaat lain juga ya. Maksudnya buat kekuatan otot belakang nih, tulang belakang, dan juga yang suka ngeluh-ngeluh sakit pinggang ya mungkin malah lebih membaik kali ya dengan mencoba berolahraga sepeda ya. Iya, tapi sepedanya harus yang road bike karena sepeda road bike ini sepeda yang tidak dirancang untuk jalan jelek, tidak dirancang untuk istilahnya nanjak-nanjak atau turun-turun yang dahsyat. Mesti jalannya yang mulus. Nah, dengan jalanan yang mulus, maka kita bisa fokus kepada penguatan otot-otot di otot-otot core kita gitu ya. Itu yang paling penting. Tetapi kalau misalkan hobinya senang jalan-jalan, keliling-keliling ke tempat-tempat yang jalannya tidak selalu mulus, maka bisa menggunakan sepeda ini. Namanya mountain bike. Beda ya
kalau beda ini ya, beda medan berarti ya, Kang? Beda medan. Jadi kalau mountain bike ya itu ciri khasnya itu bannya lebih kasar, lihat nih. Oke, ya. Bannya lebih Ada kasar. ada itunya ya, ada guret-guretnya ya. Jadi Ya. bisa buat medan yang tidak mulus ya. Terus biasanya depannya ada shock breakernya. Terus si Oke. stangnya lebih tegak. Gitu. Oke, beda ya. Halo, Kang? Oke. Ya, sorry. Kirain Jadi- hilang. Udah sieun takut hilang. Terus. Iya. Jadi kita itu berdirinya lebih tegak juga. Kalau di sini lebih nih, tegak ya. Gak lebih melengkung tegak. kayak tadi road bike ya. Iya. Betul. Tapi kuncinya mau sepeda apapun, jangan tempat duduk itu harus yang membuat kaki kita bisa menapak, nggak boleh. Jadi kalau tempat duduk sepeda, saddle itu namanya, itu harus cukup tinggi sehingga kaki kita waktu ngegoes itu lurus. Oke, jadi nggak boleh nggak lurus Tuh. ya. Maksudnya harus pas gitu Iya. ya, panjangnya ya. Tuh. Jadi pada saat setel kaki tinggi saddle sepeda, jangan patokannya duduk di saddle kaki bisa menapak. Iya. Jadi pada saat sepedaan itu pas berhenti sepeda maka kita harus pas berhenti ya supaya kaki bisa napak ya mesti turun dari saddle, itu aja. Oke, ya. Jadi pas keadaan berhenti justru malah jadi ada jarak ya. Soalnya kan berarti harus turun gitu kan? Harus turun gitu. Iya. Soalnya iya. kalau Oke. lagi duduk di saddle tapi kaki bisa napak ke tanah, artinya pada saat goes kaki kita ngelipet. Iya, betul. Berarti kepanjangan ya, nggak pas gitu ya. Betul. Iya, siap. Gitu loh. Kak Farhan, ini ada yang Ya. nanya nih, katanya begini. Kalau Dilan itu kan punya geng motor. Dilan nih ceritanya, Ya. Dilan nilai ya. Ah. Jangan-jangan kalau Kang Farhan punya geng sepeda, tapi tetap nanya kalau Kang Farhan jadi Dilan, nilainya siapa ya katanya. Gitu, Kang. Milih aja, gak boleh berubah milih sih. Oh, bilang nggak boleh berubah ya. Gak boleh berubah. Milia itu adalah gadis idaman dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Gitu ya. Jadi nggak boleh ya Kang ya dikeluarin namanya siapa ya. Gak boleh. Coba dipikirkan sendiri aja ya, cari jawabannya sendiri gitu ya, nggak boleh ya, Betul. nggak boleh di-reveal. Betul. Nah, tapi Ira Ardian itu. Kang Farhan ada Ira ya. Halo Bu Ira nih Ira Ardian ini bilang. juga goesan juga soalnya. Kenapa Bu Ira? Pertama kali Cari naik pinggiran sepeda trotoar kalau katanya. berhenti. Karena Iya, kaki nih, melayang. katanya, iya, cari pinggiran trotoar katanya. Nah, itu dia. Itu benar. Bener ya? Gitu. Makanya pas berhenti Suka, off saddle. Kang, geng sepedanya tuh siapa? Solo atau itu beramai-ramai kalau sepedahan? Tergantung kebutuhan. Kalau saya lagi pengen solo ya solo aja. Cuman kalau solo jangan ke tempat sepi karena kalau ada apa-apa nggak ada yang bantuin. Iya, Kalau mau benar. solo ke tempat yang agak rame gitu. Terus programnya memang program yang nggak mengganggu atau diganggu. Jadi gini, biasanya kalau rame-rame kita kan menyesuaikan dengan grup dong. Iya, betul. Ada grup yang hobinya ngebut, maka kalau kita gabung sama grup yang hobinya ngebut, kita jangan menjadi orang yang membuat atau memperlambat gerakan si grup. Iya benar, Tapi nanti jadi ketinggalan ya sendiri ya, berbeda irama. Tapi kalau kita gabung sama grup yang hobinya foto-foto dan bentar-bentar berhenti ngopi, ya jangan berharap bisa kebut-kebutan, nanti malah Iya. bikin kesel orang. Kita pengen santai kok lu masalah ngajak buru-buru nantinya gitu. Nah, tapi kalau memang lagi ada program, contohnya, aduh saya pengen latihan supaya kaki saya kuat dan bisa ngebut, latihan namanya interval gitu, sekaligus juga
menambah endurance, ya dengan sendiri atau janjian sama yang mau ngajarin. Oh, bener, betul. Ya, harus janjian ya. Iya. Iya. Gitu. Ini ada yang nanya nih, Kang. Ada Kang Andre juga. Hai, Kang Andre. Katanya Kang Parman biasanya kalau gue rutenya kemana aja? Nah, lo ditanya lo rutenya kemana? Saya nanya balik sama Kang Andre, Parman itu siapa? Nama kesayangan kayaknya Kang Parman. Saya nggak tahu kalau Parman itu rute sepedanya kemana aja ya. Jadi harus tanya sama Parman ya, bener? Kalau saya sih di mana aja. Kalau di Bandung maka suka goesan di Kota Baru Parahyangan atau di sepanjang jalan keliling-keliling Kota Bandung lah ya. Tapi paling tinggi tanjakannya cuma sampai UPI, IKIP. Ya. Kalau ke Dago cuma sampai ke Dago Pakar, udah. Belum berani lebih tinggi lagi. Terus kalau di Jakarta biasanya memang di dalam kota itu seputaran GBK ya, Senayan lah ya. Senayan, Sudirman Tamrin, HI, Semanggi, ke arah DPR, TVRI, DPR, ya, TVRI, terus Kuningan, Menteng, Sudirman, udah gitu aja muter. Oke. Jadi tapi ini jarang-jarang itu mah. Jarang ya. Terus palingan ke Serpong. Kalau Serpong lumayan sering. Lumayan sering ya. Udaranya juga mungkin lebih enak kali ya, Kang, kalau ke pinggir Jakarta ya. Iya, udara paling enak buat sepedahan tuh kalau deket Jakarta itu adalah di daerah Sentul. Di Sentul ya, iya lebih asri juga Sentul, soalnya. Ya, kalau mau ke Sentul ya sepedanya naikin ke mobil, bawa ke Sentul. Nah di Sentul tinggal pilih mau yang lurus-lurus aja atau mau yang super tanjakan. Dan di sana ada yang namanya kilometer 0. Iya, betul. Ya. Gitu. Oke. Kang, ini ada yang penasaran katanya sama Kang Farhan, yang selalu charming, keren dan menarik katanya. Cuma penasaran aja sih, seberapa kita keluarkan matching meter katanya. Kang Farhan kalau sepedahan matching nggak? Jangan-jangan katanya helmnya, bajunya, sarung tangannya, sepatu, semua seragam gitu, Hello Kitty gitu, Kang Farhan, semua Hello Kitty gitu ya, head to toe. Saya itu terakhir nanya ke teman saya hari Kamis kemarin, saya sepedahan sama teman-teman, udah, terus saya nanya kan, biasanya suka evaluasi tuh gimana sepedahan gue. Salah satu teman kita yang paling jago cuman bilang gini, bagus Om, sepedahan lu udah bagus, teknik udah bagus, power udah bagus, tinggal satu aja kurangnya apa? Apparel perlu diperbaiki katanya. Pak, pas banget apa pertanyaan ya, jangan-jangan nih ini dari orang yang sama ini yang bertanya ini. Soalnya katanya penasaran Kang Farhan kita keluarkan matching meter, apakah head to toe-nya kudu Hello Kitty semua gitu, pinky gitu. Iya, jadi kalau memang sepedaan boleh aja, ada yang pilih-pilih baju disesuaikan dengan warna sepeda, ada yang pilih-pilih baju karena merek tertentu, ada yang pilih-pilih baju karena komunitas tertentu. Kayak saya punya komunitas triathlon Bandung, maka saya punya baju sepeda yang judulnya Edankeun. Aduh, Edankeun, mantap itu ya, Edankeun. Atau juga kadang-kadang si baju sepeda sih yang penting nyaman lah gitu. Tapi kenapa? Karena memang kalau baju sepeda yang bagus dan apparelnya tinggi itu mahalnya nggak keterlaluan sekali ya. Iya, betul sekali, betul. Kaos kaki paling murah 200.000, celananya doang 2 juta, bajunya 2 juta. Itu nggak bisa punya satu aja ya, Kang? Pakai cuci kering gitu. Soalnya kan kalau beli banyak mahal boleh ya. Aja. Ya. Pakai baju Ringo boleh. Gitu ya? Iya. Pakai baju Ringo boleh banget. Tetapi nanti bosan sendiri kan kita tuh. Oh iya benar juga. Pengen beda kan kayak kamu tuh. Iya, ini udah pakai warna neon hari ini, Kang, biar kelihatan kalau di jalan gitu. Dari jarak 10 kilo udah kelihatan. Itu pakai windbreaker seperti itu boleh, helmnya ada warna seperti itu.
Nah, hari ini saya pakai merah ya Kang, ini. nih warna merah hari ini supaya kelihatan katanya di jalan. Jadi warnanya neon sama merah hari ini biar nampak dari kejauhan katanya. Ini ada yang nanya nih Kang, Ira nih nanya lagi. Baik buat kamu nih lihat nih. Oh iya berarti harus punya warna itu kuning, ya. Koneng. Terus biar kelihatan dari ada jauh. Kacamata hitamnya lihat tuh. Wes sedap. Keren kan? Keren. Bisa dicopot terus dipasangin sini. Itu. Oh oke. Langsung ya, nyambung. Sehingga seperti Power Ranger. Yes, harus. Power Ranger kuning ya Kang ya. Kang, ini Ira nanya nih katanya bike to work itu visible nggak? Soalnya kan mengingat polusi Jakarta dan masih terbatas jalur sepeda katanya. Kalau untuk bike to work itu tetap bagus bagaimanapun juga. Cuman tinggal masalah confidence sama keberanian. Kalau masalah polusi, bagaimanapun juga, lebih sehat pakai sepeda daripada pakai motor, itu udah pasti ya. Polusinya sama, tapi badan nggak bergerak. Dengan kita menguatkan badan, maka badan kita mampu tahan terhadap yang namanya radikal bebas yang diproduksi oleh polutan-polutan itu. Itu aja. Setuju. Bahwa setuju, memang setuju, polusi mah banyak, polusi mah di mana-mana ya. Panas iya gitu, tapi kan sekarang mesti ada perencanaan bahwa setiap kali kita berangkat menuju kemana, kita tahu kalau pakai sepeda itu pasti keringetan, maka harus bawa baju ganti, tempat mandi diperhatikan dan lain-lain. Jadi tadi tuh ada 3 poin tuh yang harus di note dari Kang Farhan bermanfaat tuh. Baju kudu nyaman ya. Baju kudu nyaman, soalnya juga ini bersepeda itu kan kita bukan cuma deket ya, bukan cuma ke minimarket terdekat ya Kang ya, atau tukang cuanki yang di sebelah ya, kita agak jauh soalnya kalau naik sepeda. Sama tadi mesti punya baju ganti gitu ya, soalnya kan faktor kebersihan juga ya Kang, faktor hygiene juga gitu kalau kitanya kotor. Iya benar-benar, apalagi sekarang kita hati-hati. Beli celana sepeda itu memang kita investasi agak mahal dikit, tetapi sangat berguna. Jauh lebih berguna pakai celana sepeda yang agak mahal dengan padding di bagian tempat duduk daripada kita beli busa yang ditempel di sadel. Oh, oke. Itu kalau poin penting juga tuh berarti. Kalau busa ditempel di sadel, itu resiko timbulnya iritasi di bagian tempat duduk lumayan gede. Oke, ya. Jadi lebih baik malah di celana sepedanya ya, yang kita perhatiin ya. Iya, pakai celana sepeda yang ada paddingnya, jauh lebih aman. Oke. Walaupun agak mahal dikit ya, tapi kualitasnya sangat bagus. Oke. Ya, dicatat tuh udah banyak banget tuh poin pentingnya dari Kang Farhan. Jadi biar sepedahan tetap kece harus ya Kang, terus udah gitu nyaman harus, tapi juga faktor keselamatan dan faktor kenyamanan juga kita nggak abaikan ya, jadi nanti malah oke. Ini kita mau menyapa sahabat-sahabat PSU ya, ada Razali, ada Mas Ridwan, ada Mbak Rachel, ada Joni, ada Mbak Hani, hai, ada Mbak Nia, ada Mas Elliot, ada Mbak Christine, ada Mas Fadil. Ramai pisan, ini kayaknya geng sepeda semua ini, penggemar sepeda dan penggemar Kang Farhan juga kayaknya. Temen-temen ya, seru ya. Oke. Nah, tapi mungkin tidak semua. Kang Farhan, ada pertanyaan terus pokoknya. Pertanyaan berikutnya boleh tolong dibacain gak ya pertanyaannya? Sebentar. Pertanyaannya gini. Kang Farhan katanya tadi kan ngomongin rute sepedahan. Kalau rute sepedahan itu ada ini nggak? Ada minimal nggak? Misalnya kalau sepedahan itu, kalau olahraga kardio itu kan 30 menit gitu ya Kang? Namanya disarankannya. Kalau sepedahan tuh kumaha katanya? Ada minimal berapa kilometer atau durasi atau gimana tuh? Asumsi saya nih nggak ada yang atlet ya. Kayak saya lah, orang biasa yang pengen olahraga sehat. Maka ada baiknya nih kita sepedahan itu sehari sejam. Sehari sejam, oke. Baik yang statis maupun yang di jalan. Dikombinasikan boleh, setengah jam pagi, setengah jam sore boleh. Yang pasti total 1 jam.
Nah, Oke. untuk tahu efektivitas sehat apa enggaknya, bagusnya menggunakan jam yang bisa mengukur heart rate. Oke. Ini Iya, teh iya, iya, iya. penting, bentar. Iya, iya. Kenapa penting? Karena kita bisa mengetahui heart rate kita teh berapa pada Iya, saat iya. sepedahan. Nah, Mm-mm. bagaimana cara mengukur heart rate? Pertama adalah 220 kurangi usia. 220 kurang usia. Jadi usia ketahuan dong, Kang, berapa umurnya. Nggak Ya bisa kan bohong ya? masing-masing itu mah. Ah, Kayak nggak saya bisa kan bohong. usia Nggak bisa baru 20 ya. di-korting-korting gitu. 20, Nggak iya. bisa. Korting-korting dikit lah. Nggak bisa. 220 kurangi usia itu adalah Mm-mm. heart rate maksimal. Mm-mm. Maka kita akan bermain di level, kalau kayak saya ya, Iya. 220 kurangi 50 itu 170 maksimum. Mm-mm. Nah, jadi artinya kalau saya sepedahan, saya biasanya membatasi diri itu di level 80% ya, cuman sampai Oh, kurangin 130 maksimum. 130. Iya, iya, iya. Oke, oke. Biar 130 maksimum heart rate-nya, dan sekali sepeda minimum 30 menit, sehari harus 1 jam. oke. Iya, iya, iya. Jadi sehari minimal Baru 1 jam kerasa ya. manfaatnya. Baru Tapi kerasa bukan manfaatnya. manfaat bikin langsing loh itu manfaat Mm-mm. bikin otot kuat dan badan sehat. Iya, itu dulu sih yang penting. Jadi kalau makan cuanki mungkin jangan 3 mangkok ya, Kang. 1 mangkok aja Iya cukup ya. betul. Kalau 3 mangkok soalnya Iya, percuma aja, nanti tetap aja tidak terbakar itu kalori yang 2 mangkoknya ya. betul sekali. Dan saya juga memang sekarang sudah menggemuk ya, jadi saya tidak akan mengatakan bahwa saya berhasil langsing. Enggak, saya gemuk. Tapi yang penting sehat sama tadi otot kuat ya, Kang. Core Betul sekali. otot kita. Ya, betul sekali. Soalnya itu, dengan bertambahnya usia tuh sebenarnya memang kekuatan otot-otot itu penting banget ya. Jadi nanti nggak banyak keluhan kayak tadi tuh Kang Farhan bilang sakit punggung, sakit pinggang. Waduh, kacau ya. itu. Itu efeknya luar biasa gitu. Nah, tentu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memilih sepeda yang cocok buat kita ya. Iya, betul. Itu pertanyaan berikutnya pastinya. Soalnya pasti kan kalau yang baru mau mulai sepedahan tuh bingung gitu kan, pilihannya banyak banget, nggak ngerti istilah-istilahnya gitu kan. Gimana sih kalau baru mau mulai nih Kang, mau mulai sepedahan, disodorin banyak banget gitu ya. Iya. Prinsip dasar. Prinsip utamanya adalah mesti tahu dulu sepedahannya buat apa. Oke, betul Buat ya. sport, Mm-mm. buat sosial, Iya, socializing, artinya buat gaul, buat gaul. atau buat kadang-kadang aja. Kalau memang Iya. tujuannya buat gaul dan untuk kadang-kadang aja, mendingan beli sepeda lipat. Oh, sepeda lipat. Oke. Contohnya oke. ini. Ya. Beli sepeda lipat aja kalau buat gaul dan buat kadang-kadang. Ya, Ya, dan karena sepeda lipat. distance-nya nggak jauh-jauh gitu kali ya, Kang, kalau kayak gini ya? Ya, kecuali kalau kamu belaga gila, kayak teman-teman saya di Bandung yang suka naik sepeda lipat, nanjak ke Lembang gitu. Boleh-boleh aja sih. Oh, boleh-boleh aja, tapi tidak disarankan sebenarnya kali ya? Ya, sepeda lipat tidak didesain untuk sebuah touring ya. Tapi yang namanya hobi mah mangga-mangga aja. Toh ada juga lomba naik sepeda lipat ke Bromo. Oh, oke. Seru ya? Lebih ke arah gila sebetulnya daripada seru Oh, ya. lebih ke arah gila ya, ya. Karena ini ya, nggak sesuai sebenarnya sama medannya kali ya? Ya, ini sepeda lipat ya. Terus kalau untuk tujuan mau olahraga, nah olahraganya apa? Mau di dalam kota aja, nggak mau sampai adventure gitu atau mau touring, maka pilih sepeda yang namanya sepeda road bike. Ini sepeda road bike. Oh, road bike ya, yang tadi melengkung ya kalau gitu ya, apa duduknya ya? Betul. Ya, ada drop barnya istilahnya. Rodanya kecil, lihat tuh. Bannya kecil ya. Oh, iya. Diameter bannya kecil banget. Dan biasanya gundul. Nah, Oke, itu bisa bikin kebut-kebutan. Oke. Kebutnya siapa? Ya, sekuat-kuatnya kita mah 30 km per jam juga udah ngebut banget sih. Iya, benar-benar. Soalnya bukan motor ya, Kang? Jangan balapan Bukan sama motor. Dilan ya. Walaupun- bukan geng motornya Dilan soalnya kan, jadi jangan gebut-gebut Bukan. juga. Walaupun beberapa hobi
sepedaan sih bisa sampai 40-45 km per jam ya. Oke, nah terus kalau mau yang aman itu adalah ini namanya sepeda untuk mountain bike ya. Kalau mountain bike, maka bisa dipilih untuk berbagai macam medan, bisa goes santai, bisa goes kebut-kebutan gitu. Tapi kalau untuk sepeda yang namanya downhill itu udah lain lagi bentuknya. Downhill mah udah masuk olahraga ekstrim ya. Atau mau pilih BMX kan, mangga untuk mengenang masa lalu. Oh, BMX. Iya, itu saya soalnya dulu kecil kan sepedanya BMX. Iya. Zaman di Bandung dulu ya, gitu. Kan aku jadi kangen Bandung deh. Gitu. Jadi kangen sama Bandung nih, udah lama sekali kan ke Bandung. Nah, terus kalau mau beli sepeda, yang mana nih? Kan pilihannya banyak. Ada yang harganya dari yang harganya 2 juta sampai harganya 200 juta. Ada semua, bentuknya kayaknya sama semua. Iya, maka tuh Kang membedakan. Yang saya lakukan adalah waktu pertama kali beli sepeda, saya datang ke toko sepeda paling bagus, terus cobain sepeda paling mahal. Iya. Beli sepeda paling murah. Nah, itu judul teaser kita sebenarnya. Cobain yang paling mahal, beli yang paling murah ya. Setuju pokoknya, setuju. Asal confidence aja, karena dengan demikian kita tahu, oh kayak gini yang mahal. Terus kita beli yang murah dulu, jangan langsung beli yang mahal. Supaya ketika kita udah pakai yang murah, kita tahu nggak enaknya di mana. Terus kita punya cita-cita, gue pengen beli yang mahal gitu. Oke, jadi nyobain dulu gitu ya. Jadi pokoknya prinsipnya lihat-lihat boleh sampai yang mana aja, belinya yang murah aja dulu ya. Dicobain untuk yang pertama. Berikutnya kemudian baru boleh coba beli yang mahal-mahal. Iya. Dan harus jelas tujuan ya Kang ya. Kalau tujuan mau cuma minimarket terdekat atau cuma mau foto-foto seperti saya gitu ya. Jadi disesuaikan sepedanya. Ulah beli yang ribet, yang mountain bike atau yang buat racing lah. Wong cuma mau ke minimarket depan. Atau tujuannya cuma sepeda lipat aja. Sepeda lipat, siap. Oke, harus jelas tujuannya karena memang fotoan, seseruan gitu ya. Sepeda lipat aja. Oke. Udah paling benar. Kang, ini ada yang nanya katanya, Kang Farhan ini menjadikan sepedahan ini menjadi bonding dengan keluarga atau enggak? Dengan kata lain bertanya, ini istri, anak-anak sepedahan atau enggak? Iya dong. Ini sepeda ini ukurannya 44, ini punya istriku. Ukuran 44 itu untuk perempuan dengan tinggi maksimum 160. Oh, oke. Ada ukurannya ya berarti ukurannya 44. Nah, ini punya aku. Yang ini. Yang ini nih. Ini punya aku nih. Ini ukurannya 48-50. Oke. Jadi nggak bisa diambil sama istri ya, Kang ya? Soalnya beda ukuran soalnya. Ketinggian. Ini nggak nyampe nanti kakinya. Buat istri saya. Ini kekecilan buat saya. Nah, ini seperti dengan namanya Bisma, sepeda anak nih. Oh, oke. Gitu. Ada ukuran sendiri. Jadi menjadikan sepeda juga bonding juga. Soalnya kan gini Kang, kita nih campaign Sahabat PSW kan ceritanya kan, berbagi positivity. Karena terus terang dalam masa pandemi ini kan kita itu nggak selalu bisa happy terus loh Kang tiap hari. Walaupun berusaha tetap positif, tapi ada aja gitu masa-masa lagi down gitu ya, bete di rumah, ini kapan sih bisa normal kembali gitu kan. Akhirnya memang harus menemukan bentuk-bentuk kreativitas untuk bisa happy gitu. Jadi gimana ya, jangan lupa bahagia gitu loh Kang. Iya, jadi gimana pun juga kalau memang kita memilih sepedahan sebagai salah satu alat untuk bikin bahagia, tujuannya satu ditentukan dulu, mau sosialisasi, mau buat olahraga atau mau buat iseng-iseng aja gitu. Iya. Itu satu gitu. Kedua, kalau mau bikin program walaupun hanya iseng-iseng, bikin minimal seminggu sekali. Terus hampir tidak selamanya kita nyoba jalur pertama kali langsung sukses. Gitu. Kita harus ngerasain dulu tanjakannya di mana, turunannya di mana, macetnya di mana, jalan jeleknya seperti apa gitu. Karena jalan jelek pakai mobil
jauh lebih nyaman daripada jalan-jalan pakai sepeda. Oh pasti, itu kayaknya kebanting-banting ya Kang, kalau pakai sepeda mah ya udah. Itu pantat rasanya gimana Kang, kalau nggak tadi pakai bantalannya itu kayaknya udah Istilahnya namanya ledes. Ya. Udah ledes, bener. Aku juga mau ngomong ledes tadi. Waduh, kayaknya terus langsung trauma ya, besoknya nggak mau lagi soalnya. Iya. Yang paling serem adalah habis sepedaan, begitu mandi, perih banget. Di bagian bekas tempat duduknya itu, waduh karena lecet iya, kapok gitu. Bener. Jadi tadi bener banget tuh poinnya Kang Farhan yang soal investasi ya, investasi di celana sepeda yang bener. Soalnya daripada menyesal kemudian. Jadi inget-inget nih sahabat PSW tidak berpikir cermat, nggak investasi dengan bener gitu ya. Tadi kan didesain harusnya celana sepedaan. Terus udahlah pakai celana biasa aja. Nanti ledes ya Kang ya, bener ya. Betul. Ledes loh pakai celana biasa. Kalau udah ledes udah nangis-nangis ya itu soalnya lain lagi ceritanya, males banget. Nggak mau. Kang, kalau sepedahan sebenarnya itu kan juga kalau misalnya kita lagi traveling gitu ya, bagian dari sebenarnya kita bisa jalan-jalan juga lihat tempat lain gitu kan, lagi keluar Jakarta misalnya kemana gitu. Kang Farhan paling jauh waktu itu ngintip sih fotonya, seru banget tuh yang lagi traveling tuh sepedahan juga. Paling memorable gitu ya, jalan-jalan pas lagi traveling, sepedahan kemana Kang? Cerita dong, yang seru banget naik sepedanya. Ke Jepang namanya Shimanami. Di mana itu teh, Shimanami? Di Jepang. Jadi tur Shimanami ini adalah tur di mana kita menyeberangi pulau-pulau kecil, ada 7 pulau kecil, melewati 6 jembatan yang nyambungin 7 pulau itu. Wah, keren banget. Bareng ngomongnya, flip-flop ya, keren banget ya ngomongnya bareng. Oh, jadi ngelewatin bridge gitu ya? Iya, di Shimanami ini, dari titik start sampai titik finish itu 70 km. Waduh, 70 kilo itu berarti kira-kira sepertiganya ke Bandung ya, hampir ya? Hampir setengah perjalanan ke Bandung ya? Setengahnya, iya kan 180 ya. Oke. Berarti udah 70 km. Betul. Nah, itu gimana Kang persiapannya Kang kalau sejauh itu? Mesti bawa apa tuh? Ya, yang pertama itu mesti bawa sepeda sendiri serta aksesorisnya, jangan pakai orang lain karena masa minjem tetangga atau Kang kumaha minjem AA, teteh, mertua, nggak mungkin, harus bawa sendiri berarti ya semua ya. Saya sih biasanya tidak mengandalkan untuk beli di sana aja gitu, enggak. Biasanya saya enggak gitu. Jadi mending bawa sendiri. Semuanya dari rumah. Terus jangan lupa berbagai macam krim untuk melindungi kulit. Mulai dari sunscreen buat wajah, sunscreen buat tangan dan kaki, sampai ke Vaseline untuk supaya di beberapa bagian nggak lecet. Kayak misalkan di kaki. Bener banget ya. Iya, Vaseline ya. Kaki pakai Vaseline. Tangan walaupun pakai sarung tangan tetap pakai Vaseline. Kemudian maaf ya, ketek. Karena kalau kita sepedaan dan lembab, kegesek-gesek lama-lama sakit. Kasih juga gitu. Terus di bagian tempat duduk kasih Vaseline juga. Iya. Gitu. Jadi karena paling nggak enak sepedaan dalam keadaan lecet-lecet. Iya dong, pasti nanti ledes lagi tuh, wah celaka kalau sampai ledes, nggak enak banget. Bener. Kebayang, perih-perih gimana gitu ya Kang. Jadi semua dibawa dari sini dan jangan itu ya, maksudnya jangan nggak prepare ya, soalnya mungkin bisa aja beli di tempat tujuan, tapi lebih baik kan lebih safe udah punya lah dari rumah ya, dan nggak minjem sama tetangga kiri kanan, pusing nanti kalau pinjem-pinjem. Betul. Dan kalau zaman sekarang bisa lebih mudah, kita bisa mengetahui suhu dan temperatur. Kemudian juga angin sangat penting. Makin kenceng angin, biasanya kalau dalam musim panas akan lebih panas, kalau lagi musim dingin akan lebih dingin. Maka kita harus menyiapkan pakaian yang sesuai dengan iklimnya gitu. Jadi kalau kayak di negara Jepang lah, kalau di Jepang itu saya pasti akan bawa sarung tangan yang full, nutup jari. Iya, ujung-ujung jari ya, jangan sampai jadinya nanti kedinginan atau nggak enak lah pokoknya ya jadinya. Iya. Celana sepedanya yang panjang kayak stocking.
Oh, oke, iya iya iya. Nah, Disesuaikan baju dengan cuaca ya, sepedanya, jadi ya. ya, baju sepedaannya biasanya 2 lapis. Ada bagian Nggak dalam bisa yang gini ya Kang. kompres, Kalau kalau kayak gini kayaknya terlalu kedinginan ya kalau di Jepang ya, salah kostum. masuk angin ya, karena tolak Masuk angin juga susah angin. di sana. Betul, betul. Terpaksa kerokan nanti udahan sepeda, jangan sampai Iya, harus kerokan. pakai kaos dalam sama pakai kaos jersey luar. Oke, oke. Fungsinya apa Kaos sih Kang kaki kalau yang mesti kompres kompres gitu? Jadi nggak boleh bajunya nggak boleh logor-logor gitu ya Kang? Mesti sesuai ukuran. iya, betul. Tujuannya sebetulnya untuk mengurangi daya tahan atau daya tahan Oh, angin. Jadi iya iya iya. kan gini, kalau bajunya longgar kayak kamu pakai Mm-mm, itu, mm-mm. ketika ada angin dari depan, itu kan kita kayak ketiup jadinya ketahan kan? Oh iya bener. Jadi lebih kerasa berat Jadi, ya? jadi berat atuh. Iya bener. Pantas tadi waktu jalan dari minimarket sebelah rasanya berat. Ini berarti ada yang salah sama baju saya ya, harus dibenerin. Ya nggak apa-apa. Sebagai seorang sosialita pesepeda, kamu boleh nyalain Oh, baju. It's okay. sosial nista gitu, sosial nista pesepeda Ya, ya. Yang penting warnanya neon sok. dulu ya Kang ya. Mangga aja itu. Kang Farhan, ini ada yang nanya Ya, lagi nih. Ada yang nanya, mangga. katanya gini, Kang Farhan pernah nggak sih ngalamin keabsurdan pada saat lagi sepedaan yang bener-bener absurdnya luar biasa? Dalam arti, ya bukan kesialan lah, maksudnya kenaasan gitu ya Kang, lagi sepedaan misalnya ada barang yang penting banget harus dipakai gitu ya, nggak kebawa misalnya, tapi itu teh jadinya menyebabkan kelucuan-kelucuan atau kekesalan-kekesalan sebenarnya pas lagi sebenarnya, aduh ini gimana sih ininya, misalnya bannya tiba-tiba kempes lah, ntar apalah inilah itu gitu, yang paling absurd selama sepedaan, pernah ngalamin apa katanya? Yang paling nggak enak adalah memang ketika ban kita kempes atau bocor. Aduh, Yes. sebel banget. Jadi Sebelnya teh kumaha kalau tiba-tiba jadi Jadi saya super pernah sebel. mau sepedaan sama temen-temen ke Sentul. Kan kalau dari rumah saya di Ciputat ke Sentul teh jauh ya. Iya, atuh jauh pisan. Jauh dong. Jadi Jadi si kumaha? sepeda teh dinaikin ke mobil. Udah sampai ke sana, berangkat dari rumah subuh, siap-siap segala macem. Sampai ke sana memang teman-teman udah pada duluan. Cuman ngasih pesan, lu susul aja, kita ketemu di titik ini gitu. Ya, Ya udah boro-boro di dong. titik ya Kang ya, udah kempes, belum nyampe di titik itu kumaha itu Iya, jadinya. nyampe ke sana, bongkar sepeda, baru jalan bentar, terdengar bunyi, tar, ban bocor. Jadi Aduh, bagaimana ya itu udah, bagaimana? bungkus lagi. Karena Terus teman-teman keluar udah lagi bubar jadinya. kan. Oh ya Iya, ampun, karena jadi aku tuh tidak membawa perkakas untuk ganti ban dalam waktu itu. oh oke. Jadi itu absurd banget ya, udah jauh banget dari rumah, balik deui gitu ya, terus nggak jadi ketemu sama temennya gitu. Aduh ya ampun, itu bener-bener kalau di film kartun itu kayak Tom and Jerry gitu udah lemes gitu ya Kang, langsung jadi selembar terus udah kayak film-film kartun. Oke. Tapi Gitu, berarti yes. kalau perkakas itu baiknya dibawa aja kali ya Kang ya. Apalagi kalau kita misalnya Ya, memang baiknya maunya dibawa. rutenya jauh dari rumah ya. Jangan sampai konyol kayak Ya. kasaran gitu. Kumaha coba udah Betul. jauh-jauh. Jadi yang wajib punya selalu ada di rumah, perkakas selain yang biasa kita pakai adalah pompa yang Pompa bagus, dicatat ya. terus Pompa yang bagus. Ya. ban dalam kalau memang pakai ban dalam, karena ada yang nggak pakai ban dalam. Oh beda jenis ya berarti ya bannya ya. Kalau Ya. yang tubular nggak pakai ban dalam, maka selalu sedia yang namanya lem, Lem. karena mesti Oke. dilem, Ya. gitu, baru bisa dipompa. Itu aja sih yang penting mah. Terus Oh, oke. ban sepeda itu jangan kelamaan nggak dipakai, mesti minimal sebulan sekali dipakai, karena kalau nggak Iya. si karetnya menjadi getas dan belah. Kalau Iya, karetnya iya. getas dan belah ya rusak, nggak kepake. Iya bener, itu good point banget tuh buat sahabat PSW yang kayak saya juga kadang-kadang angin-anginan gitu ya Kang, lagi hobi terus lupa sibuk yang lain terus nggak dikeluarin, cek ya itu ban sepedanya di garasi atau di tempat nyimpan sepedanya, jangan-jangan udah getas. Nah lo kacau tuh, berarti nggak Jadi boleh biasanya angin-anginan saya kalau juga, emang harus. kalau berencana untuk sepedahan, saya udah nyiapin sehari sebelumnya. Oke, iya. Sip. Itu good point banget tuh. Soalnya banyak yang mungkin
ngerasa ditaruh aja ya nggak apa-apa, nggak bakal rusak. Ternyata pas mau pergi, lah kok nggak bisa dipakai ya, ini bannya rusak gitu ya Kang. Iya, selin sih Iya, itu. iya, iya, ngeselin, ngeselin. Itu tapi ini loh, thank you banget loh Kang Farhan dikasih insight-insight yang memang ini ya, maksudnya dari pelaku sepedahan, jadi emang sangat mungkin akan terjadi sama teman-teman kita yang goes ini. Jadi tips-tipsnya, trik-triknya, dan tadi ada beberapa informasi penting yang diinformasikan ke kita itu manfaat banget loh Kang. Kayak tadi tuh Vaseline yang buat ledes itu kayaknya itu ini banget tuh, maha penting tuh, jangan sampai keledesan mengganggu persepedaan kita ya. Iya, betul. Atau membuat kapok malah. Iya, jadi trauma nggak mau lagi ya Kang ya. Udah cukup sekali saja Betul. gitu ya. Iya, siap. Sama tadi sih mungkin yang penting banget itu buat sahabat PSW, tentuin tujuan dulu ya Kang. Jangan sampai di awal itu nggak sesuai. Jadi kita punya sepeda juga sesuai, manfaatnya juga lebih bermanfaat buat kita karena sesuai tujuan. Jangan sampai tadi kayak Kang Farhan cerita mau rutenya yang kumaha tapi sepeda lipat atau gimana, itu mah cocoknya buat yang mau ke minimarket sebelah aja atau cuma mau yang bukan yang susah-susah gitu ya medannya ya. Kalau misalnya mau yang susah-susah ya disesuaikan sepedanya tujuannya apa gitu. Iya, kurang lebih gitulah. Tapi kalau mau belajar kurang lebih gila, begitu ya. belajar gila pakai sepeda lipat ke Gunung Bromo sih ya silahkan aja. Iya, bisa dicoba ya. Tapi mungkin naik ojek dulu Kang sampai sana itu buat foto aja sepedanya. Kesana aja mah naik ojek. Bener. Boleh itu. Aduh, seru banget nih Kang Farhan. Kang Farhan biasanya hari Sabtu kemana nih kegiatannya abis ini? Tadi pagi saya sepedahan di Alam Sutra sama teman-teman. Kebetulan ada latihan endurance, jadi saya lari, sepeda lari, run bike run. Habis gitu tadi ketemu teman-teman makan siang, ya ngantar istriku shopping, ada keperluan buat di rumah. Sekarang sih mau istirahat aja, paling mau makan di rumah ya, nggak mau kemana-mana. Capek? Iya dong, Kang. Kita ini menikmati nih kalau sekarang istilahnya lagi pandemi ini, kalau banyak sahabat PSW yang cerita gitu ya sama aku, katanya sekarang itu lagi menikmati di rumah. Jadi memang punya, ya betul ya Kang ya. Jadi kalau tadi misalnya kita ngobrolin sepeda, tadi menarik banget yang Kang Farhan bilang, sepedanya sebenarnya bisa di rumah aja, dipasangin kayak Kang Farhan tadi ya. Iya, trainer. Trainer. Jadi kalau misalnya terkendala cuaca pun tetap bisa sepedaan di rumah. Kelemahannya satu aja, mau sepeda trainer sepeda ini. Kelemahan dari trainer sepeda ini adalah satu, dia perlu listrik. Oh, oke. Ya, jadi kalau lagi hujan gede dan gardu listrik Anda mati, ya nggak bisa sepedaan juga. Kalau gardu listrik lagi mati, kita makan itu aja, mie instan cabai rawit aja ya Kang ya. Soalnya biasanya itu ya. Habis itu sepedaan lagi kita membakar kalori dari yang kita makan sebelumnya. Gitu, udah terus ya Kang. Jadi nggak kurus-kurus atau ya kalau gitu mah kumaha ya. Yang penting sehat, Iya, kalau tujuannya untuk kurus jangan cuma sepedaan ya, mesti ngatur diet makanannya juga. Iya, betul. Tapi yang penting jangan lupa itu ya, bahagia supaya awet muda kayak Kang Farhan. Alhamdulillah. Ini juga sih ya Kang, mesti kita berusaha juga nyari yang kita seneng ya. Kang Farhan kan dengan bersepeda, mungkin sahabat PSW yang lain yang memang tidak memilih bersepeda juga bisa punya kesukaan lain lah yang akhirnya ditekuni gitu ya. Iya, karena kalau kita nggak punya kesukaan itu, nggak ada hal yang bisa menghibur kita. Kondisi seperti sekarang nggak selamanya semua hal itu membuat kita merasa terhibur. Melakukan hal ini membuat jiwa kita jadi lebih seimbang, sengsara nggak terlalu sengsara banget, euforia nggak yang hura-hura banget. Gitu. Iya. Oke. Bersepeda. Dan sekuat-kuatnya kita sejam bersepeda juga udah lemes pasti. Iya pasti. Soalnya sebenarnya lumayan ya, sejam itu bisa dapat berapa kilo sih Kang kira-kira kalau bersepeda sejam? Ya kalau memang dalam keadaan sehat mah bisa sampai 36, 38 gitu. 30-an kilo ya? Ya, tapi rata-rata mah 30. Atau kalau lagi santai mah 26, 28 gitu.
Kalau kebanyakan foto gitu seperti temennya Kang Farhan ini nih yang lagi ngomong sama Kang Farhan, mungkin kayaknya nggak terlalu jauh ya karena banyakan ini lucu foto dulu, ini lucu foto dulu. Ya, Akhirnya kalau kayak gitu berhenti. kurang lebih 12 lah. 12. Ya. Tapi 12 juga rumah. lumayan, Kang. Daripada tidak 12 bergerak rumah. di rumah. Oh, 12 rumah. 12 rumah cuma pekolah jalan atuh Kang kumaha. Iya. Karena sebentar-bentar jajan, bentar foto, jajan, foto, Oh gitu ya, jajan, foto jajan. Aduh saya merasa tersindir nih jadinya, ya udah deh saya pulang dulu deh. Habis ketahuan gimana ya. Kan itu Kang, diseimbangkan karena hobi. Kalau saya kan suka ngemil, suka makan gitu ya, suka jajan, jadi berusaha juga bergerak gitu. Makanya pengen dapat insight juga nih kalau sepedaan gimana supaya tadi bener yang poinnya Kang Farhan, jangan cuma sekali-sekali aja, tidak rutin dan nggak punya target ya. Jadi harus punya plan juga mau ngapain sepedahannya, jangan cuma ikut-ikutan tren, bukan cuma sekedar istilahnya tadi kalau di teaser kita kan buat konten gitu ya, fotonya di sini, tapi akhirnya juga manfaatnya nggak terlalu banyak ya. Kalau tadi yang poin penting banget itu adalah yang Kang Farhan bilang bisa menguatkan otot punggung tuh, itu penting banget tuh informasinya. Mungkin juga banyak yang belum tahu ya Kang. Yes. Jadi sekarang ini kan lagi ada trendy lagi pakai sepeda lipat, pakai celana bermuda, pakai kaos dalam, atasannya kemeja gitu ya. Ya itu juga boleh-boleh aja lah kalau mau bergaya begitu mah gitu. Bebas-bebas aja. Bebas-bebas tapi aja. apapun gayanya jangan lupa pakai helm. Oh karena iya, harus. Helm sepeda itu sangat membantu. Melindungi ini Kang, Saya udah dibawa. Iya. Ih keren, merah lagi. Keren, merah. Helm, Iya, helm sepeda itu pernah melindungi saya waktu saya dalam sebuah perjalanan turun dari Jalan Cihamplas, tiba-tiba taksi berhenti mendadak. Kita itu kan kalau lagi mundur, lagi turunan itu, ngerem itu susah loh. Oh iya, jadi jangan lupa ya. Iya, Kang Farhan, akhirnya... ini aku di warning nih sama tim, katanya soalnya takut mati IG Live. Kita pamitan dulu kali ya. Kita lanjut di obrolan berikutnya ya. Punten pisan di warning sama waktu, soalnya nggak kerasa ngobrol sama Kang Farhan harus harian kayaknya nih. Saya Mariska dari PSW Antasari Hotel dan Kang Farhan. Kita mengucapkan terima kasih buat yang nonton, sahabat PSW. Kita ketemu lagi di episode lain. Kita ketemu hari Selasa. Kita ada tamu, Sari Kusuma Ringrum. Jangan lupa nonton lagi di IG Live PSW Antasari Hotel. Sampai ketemu hari Selasa. Nuhun ya, Kang. Sampai ketemu. Selamat sepedahan semuanya. Happy gue. Assalamualaikum. Makasih buat yang udah nonton. Bye-bye. Oke, bye.